semoga sehat-sehat aja ya. Oh ya, nih ada rekan aku juga nih ya. Selamat pagi Cecil Kondo, apa kabar? Halo pagi Lika, puji Tuhan baik ya fisiknya, tapi ya hatinya enggak lah ya. Aduh, berat ya, bercanda, berat. Berat ya kalau bahas hati. Nih gimana sih kalau Pando gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik, sehat jasmani dan juga rohani dong nih. Wah, alhamdulillah kalau kabar kalian tuh baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Iya, boleh. Soalnya ada pepatah yang pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin dari sesi terlebih dahulu ya untuk Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Salah lagi. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Cecilia Angelika, biasa dipanggil Cecil. Salam kenal. kalau Halo, Kak Cecil. Cecil. Nah, lanjut dong, ayo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Irfan Sutanto, biasa dipanggil Pando. Salam hangat semuanya. Halo, Kak Pandu. Nah, karena udah pada kenal ya, mungkin kita bisa lanjut nih ke segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab seputar perbudakan. Oh ya, jadi gini nih, di zaman sekarang, aka ya, zaman modern kan sudah banyak ya makanan yang unik, serta penyajiannya yang sangat mind blowing banget nih, gitu kan. Biasanya hidangan yang kita sering lihat tuh kayak sushi gitu kan, crispy chicken dan yang lain-lain. Hidangan itu tuh terlihat biasa aja nggak sih, kayak nggak ada yang beda gitu ya. Nah kalau sekarang kan banyak nih mengembangkan dari berbagai masakan menjadi satu hidangan yang unik gitu kan, berbeda dari yang lain. Hidangan yang unik itu kan biasanya disebut sebagai fusion food kan. Nah kalian tahu nggak sih fusion food itu apa, dan menurut pandangan kalian tuh fusion food itu apa gitu? Mungkin dari aku dulu kali ya. Iya, silakan. Kalau dari aku, fusion food itu merupakan suatu hidangan yang digabungkan dari beberapa makanan negara menjadi suatu hidangan. Gitu ya. Oh, iya. Menurut itu gimana? Kalau aku sih setuju ya sama apa yang dibilangin Pando tadi. Cuma mungkin kalau menurut aku pribadi juga, fusion food itu semacam sebuah bentuk hidangan yang menyatukan baik dari bahan dasar, budaya, teknik, serta gaya memasak dari berbagai negara gitu. Jadi bisa dibilang fusion food itu merupakan suatu masakan yang memiliki dua cita rasa dalam satu hidangan yang akhirnya menciptakan rasa baru gitu. Gitu ya, jadi nambah ilmu nih tentang fusion food ya. Iya. Nah, jadi menurut kalian tuh kan tadi dibilang ya kalau fusion food itu harus menggabungkan dua hidangan menjadi satu. Nah, fusion food ini tuh pasti memiliki syarat gak sih? Tahu Iya. nggak kalian tuh syarat-syaratnya apa aja, bisa disebutin? Tahu. Mungkin aku dulu ya kali. Terus ntar baru dilengkapin sama Cecil. Boleh. Oke, yang pertama itu mungkin syaratnya yang aku tahu itu kita tuh harus pahami dulu cita rasa asli dari makanan yang bakal kita fusion food ini. Karena kan fusion food itu kan buat menggabungkan ya. Jadi makanan yang sebelumnya sama sesudahnya di fusion food itu kita harus tahu cita rasanya. Jika kombinasi dari beberapa makanan sekaligus tuh, jadi kita harus tahu rasa aslinya. Nah yang kedua itu kita harus pahami nih teknik memasaknya, dari teknik memasak dari makanan yang bakal kita fusion food atau pas kita udah gabungin. Karena kan kita harus tahu biar cita rasa dan kualitasnya dari suatu makanan itu sendiri nggak berubah kan. Mungkin Cecil bisa nambahin kali ya. Ya, aku mau tambahin ya. Jadi selanjutnya itu seseorang yang ingin melakukan fusion itu harus pandai nih dalam mengkombinasikan dua atau lebih jenis makanan. Maksudnya itu kombinasinya itu harus tepat, kombinasi harus pas. Jadi cocok gitu, walaupun makanan ini beda ya, tapi pas digabung itu bisa tetap cocok. Jadi dia itu digabung nggak mengurangi kualitas, nggak mengurangi teknik yang digunakan. Mengurangi teknik yang digunakan ini maksudnya menghasilkan suatu makanan yang malah jadi aneh gitu kan. Terus juga pada akhirnya yang diharapkan itu bisa menciptakan makanan baru yang spesial kan, yang unik gitu. Terus yang perlu diperhatikan itu yang pasti itu rasa. Oh iya dong, pasti ya. Iya, karena kan dimakan kan. Paling Nah, penting itu. rasanya itu harus masuk akal. Maksudnya jangan sampai kombinasinya malah jadi aneh, malah jadi gak bisa dimakan gitu kan. Karena kan fusion food itu kan dari dua hidangan yang berbeda. Jadi kalau misalnya rasanya malah jadi aneh,
jadi nggak karu-karuan, terus teksturnya jadi berantakan. Itu kan malah jadi memberikan kesan buruk ya pada menu asli dan menu yang difusionkan gitu. Jadi intinya harus memanjakan lidah ya dengan rasa yang Iya bener. enak gitu kan. Jadi gitu ya. Nah dari kalian berdua tuh fusion tuh punya cara menghidangkan yang berbeda dari hidangan aslinya nggak sih? Kalau menurut aku sih iya ya, karena yang namanya fusion itu kan ditujukan untuk menjadi sebuah kreasi baru kan. Jadi kalau penyajiannya sama aja kayak makanan-makanan pada umumnya kan kayak kurang ya kayak gitu. Jadi biasanya fusion itu disajikan dengan lebih modern, dengan memperhatikan estetikanya gitu. Nah balik lagi nih kan dengan katanya dengan estetika ya, terus kayak intinya kayak gimana ya? Modern. Nah Itu masih normal kan? Kepalanya, kamera. sih. Nah, tadi kan disinggung ya untuk modern. Nah, masih kat anjing mana ini. Nah, tadi kan disinggung ya untuk modern. Kalian tahu gak sih resto Namas Denny? Tahu. Itu mahal banget di situ. Tahu kan? Pasti tahu kan? Tahu. Nah, Namas Denny itu mereka tuh menghidangkan satu hidangan dengan konsep-konsep yang unik. Terus sangat berbeda dengan hidangan yang aslinya gitu kan. Seperti contoh mereka membuat menu lemper nih, tapi disajinya itu kayak bentuk batu, bener-bener batu. Tapi bisa dimakan. Bisa dimakan. Itu tuh bisa disebut fusion food gak sih gitu? Menurut kalian gimana? Gimana kalau menurut Pando deh? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan Namas Denny itu valid, kayak yang tadi udah disebutin syarat-syaratnya fusion food yang udah sebutin aku sama Cecil, itu bisa dikatakan fusion food. Soalnya kan fusion food dari Namas Denny kan itu harus kita memadukan atau menyatukan budaya, gaya dan cita rasa khas makanan yang berbeda menjadi satu kan. Jadi kalau misalkan si Namas Denny ini valid dari fusion, dari syarat-syaratnya, mungkin bisa dikatakan itu fusion food juga. Oh gitu ya. Iya benar banget. Jadi kalau cuma mengubah gaya penyajiannya aja tanpa menyatukan beberapa atau minimal 2 lah budaya atau gaya masak atau cita rasa, itu nggak bisa nih, belum bisa untuk disebut fusion gitu. Nah itu mungkin yang dinamas lebih ke modifikasi resep atau bisa juga disebut dengan cipta resep, Pika. Nah, mungkin teman-teman podcast ini yang nonton nih kayak nggak tahu tuh cipta resep itu apa. Bisa tolong jelasin nggak sih itu cipta resep itu apa gitu? Oke, jadi setahu aku ya, dari yang aku pelajari, cipta resep itu adalah suatu pemusatan pemikiran si juru-juru masak ini yang hasilnya itu diwujudkan dalam bentuk resep yang baru gitu, sehingga mempunyai kriteria bahan makanan yang logis dan sesuai dengan selera. Jadi kayak kita mengubah resep lama dari segi bahan utama ataupun cara penyajiannya. Kayak tadi, biasanya kan lemper itu disajikannya kan dibungkus kan pakai daun pisang Iya, gitu kan. Nah, kalau yang di Namas itu disajikannya dalam bentuk kayak batu gitu. Nah, jadi itu kan unik ya jatuhnya. Gitu sih. Jadi gitu ya teman-teman, fusion food dan cipta resep itu berbeda. Simpelnya, fusion food kan menggabungkan 2 makanan dari 2 negara menjadi satu hidangan. Sedangkan kalau cipta resep itu kita menambahkan atau mengubah bahan yang ada di resep lama, atau bisa juga diubah cara penyajian dan juga cara pengolahannya. Oh gitu ya. Mungkin banyak ya generasi Z nih yang tertarik untuk membuat fusion food nih. Terus ada ide gak sih, kalian kan udah masuk ke dunia boga nih, udah terjun nih, pasti kan banyak lah pengalaman gitu, apalagi tentang fusion food kan gitu. Kalian ada ide gak sih, tapi di fusion food ini tuh ada campuran masakan Indo, karena kan orang Indonesia pasti pengennya yang ada rempah-rempahnya, yang kayak rempah-rempah Sekaligus untuk meneruskan Iya, budaya gitu iya. ya. Biar terus ada ya kali ya. Iya. Iya. Mungkin siapa? Ada? Aku ada. Aku tuh kepikiran buah apa kan merupakan makanan yang cukup populer ya di semua kalangan masyarakat dan negara, karena rasanya lezat nih dan juga cara makannya tuh gampang, satu tangan pun juga bisa kayak makan roti ataupun juga burger. Sedangkan rendang kan bukan makanan favorit nih, ikonik banget nih buat jadi sebagai masyarakat Indonesia karena cita rasanya yang gurih,
dan juga aroma bumbu yang khas membuat menggugah selera makan nih. Nah, jika aku kepikiran nih, kalau aku gabungin rendang, cabai hijau sama kebab Turki jadi satu makanan, pasti bakal menciptakan suatu hidangan dengan cita rasa yang baru kan. Oh gitu ya, unik ya, Kreatif iya sih dia. kreatif Unik banget. banget. Iya, iya. Nah, jadi ini kan merupakan salah satu fusion food yang dapat di-recreate di rumah ya sama penonton. Nah, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih dalam mengolah kebab rendang? Ada dong pastinya. Apa tuh? Yang pertama dari segi bahan nih. Jadi kita harus pakai bahan yang sesuai dengan resep asli dari masing-masing makanan. Lalu dalam teknik mengolah, kita harus memasak rendangnya sendiri dengan baik agar tekstur dagingnya tuh tidak alot dan isi tutit gitu loh. Nah, dengan begitu kita tuh makannya nggak keras, jadi bakal dengan mudah buat dikunyah dan juga ditelan juga. Berarti lansia juga bisa makan ya? Benar. Karena kan empuk, kan banyak kan Asal daging-daging tuh lansianya punya gigi iya. aja. Iya. Benar. Nah, untuk Cecil nih, ada pengalaman apa sih dalam membuat fusion food gitu? Nah, kalau aku tuh dulu pernah praktek, aku pernah bikin namanya tuh pempek sendugu jjigae. Jadi, kalau aku nih perpaduinnya antara pempek Palembang sama sendugu jjigae dari Korea. Nah, pempek ya kita tahu lah ya, pempek itu kan olahan dari ikan kan. Kalau sendugu jjigae itu dia sup tahu Korea. Dia tuh tipikal kuahnya tuh pedes gitu. Terus kuahnya tuh dari kaldu seafood gitu. Isinya tuh ada kayak soft tofu gitu, terus ada seafood, ada toge juga, terus pakai kimchi juga. Itu rasanya kayak pedes-pedes, gurih, asem. Tahu nggak sih, kamu Iya, tahu nggak sih? tahu. Pernah lihat kan? Pernah lihat di drakor-drakor, iya. Iya, iya kayak gitu deh. Oh, yang di drakor. Iya. Yang romantis-romantis itu kalau lagi hujan-hujan yang Oh. kan Anget-anget gitu. Enak banget sih Iya. itu. Nah, aku tuh mikir kan, kalau selama ini pempek itu kan disajiinnya pakai cuko kan, cuko pempek yang Iya, asam iya, gitu. iya. Nah, aku tuh kayak kemarin waktu mikirin tugas ini tuh aku kayaknya lucu deh kalau pempek dicampur dihidangkan Iya. bersama dengan Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, next. Bisa. kalau pempek dihidangkan dengan kuah sendugu jjigae itu kan kayaknya menurut aku sih cocok gitu kan, dan ternyata emang cocok gitu karena mungkin sama-sama berbahan dasar yang ikan kan, sama-sama dari laut gitu, jadi Iya. jadi cita rasanya masih sama gitu. Iya. Nah, Ini simple ya. udah langsung aja wah jadi pengen cobain sih Iya. gitu. Wah, jadi pengen cobain ya fusion food dari kalian. Boleh nggak sih? Kayak enak banget gitu, menarik. Tadi kebab rendang ya, terus ini Iya. sendugu jjigae, pempek. Kayaknya enak banget gitu. Boleh nanti kapan-kapan kita bisa sih Bisa kita. masak Nanti kita bareng. masak bareng. Masak ya? Iya Kayak dong. susah banget deh. Enggak, sebenarnya itu gampang sih. Tenang aja. Nanti Asal- kita bareng-bareng kok Iya, kerjain. asal kamu tahu syaratnya sama cara memasaknya itu pasti tahu. Pasti gampang. Iya. Goblok. Ulang. Asal Rika tahu cara masaknya dan cara-cara fusion food, pasti tahu cara bikinnya. Tapi kayak mager sih. Kalau aku kayaknya aku mau nyobain aja deh nyicip. Kalian bagian masak, Wah. aku bagian nyicip aja. Boleh, gitu. makanya Boleh. sekarang. Kayak gitu juga bisa. Sekarang ada nih. Cuman Oh, sedain model. Closing anjing, closing. Wah, Woi. Pak. Cuman sedain model aja gak sih? Mungkin Kita ketawa. kita sampai sini aja kali ya. Putus lu. And by the way, makasih banget nih ya kalian udah datang, Iya. udah sempetin waktu kalian nih kesini untuk sharing ilmu yang bermanfaat banget buat aku, buat penonton podcast juga. Mulai dari tadi bahas pengertian dasar fusion food, cipta resep juga kan, dan contoh-contoh fusion food dari kalian. Iya. Iya. Kita juga makasih banget loh udah diajak untuk sharing bareng-bareng kayak gini. Kita merasa happy banget sih bisa sharing-sharing ilmu yang berguna buat Rika dan juga teman-teman podcast. Yeay. Seru banget, kapan-kapan kayak kita mulai lagi deh. Iya, Boleh. Tentang apa ya enaknya? Komen di bawah. Goblok. Oke deh, kayaknya kalian juga masih banyak tugas. Iya. Kayak perjalanan Ah. juga dari sini jauh Jauh banget ya. banget. Kamu kan kena macet ya kan.
kasih ya, Ika. ngerepotin ya. Iya, sama-sama. Sama-sama, Ika. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.